annahu min tamami tauhid rububiyah. Ya, jadi beriman kepada qadarnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menyempurnakan tauhid rububiyah kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua ini, yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita berikhtiar sepenuhnya kepada Allah, kemudian itulah yang terjadi menurut kehendak Allah, kita kembalikan sepenuhnya juga kepada Allah. Karena seorang hamba tugasnya adalah maksimalkan ikhtiar, juga maksimalkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahu min tamami tauhidir rububiyah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperankan oleh seorang wanita mulia namanya Ummu Sulaim ya, dengan suaminya namanya Abu Talha. Kita lihat bagaimana dua orang makhluk Allah ini, dua orang sahabat Nabi ini, dua orang ciptaan Allah ini memerankan ya ataupun menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia ya menerima apa yang terjadi pada dirinya berupa takdir Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah jamaah Masjid Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah Allah kembali memberikan kesempatan kita untuk hadir di salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah kita kembali dikumpulkan dalam majelis ilmu, majelis kebaikan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya secara khusus yang berpagi hari, berpagi-pagi dalam kebaikan, berpagi-pagi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ziyadatul khair, barakah. Kata Rasulullah itu artinya adalah ziyadatul khair, ditambahkan kebaikan-kebaikan dalam dirinya ya, serta orang-orang yang di sekitarnya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tidak seperti orang yang cahayanya redup sehingga ia berteriak di padang mahsyar, atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami Allah, kemudian ampuni kami Allah. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan majelis kita, Kitabut Tauhid, yang disyarah oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, ya, ala Kitabit Tauhid. Beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang takdir, sampai sekarang masih ada pembahasan lanjutannya. Memang pembahasannya panjang, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah pada pagi hari ini faidah, ya, yang azim, yang agung, ya, apabila kita beriman kepada qadar atau takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keuntungan, ada beberapa asar, ya, yang akan kita dapatkan apabila kita beriman dengan sebaik-baiknya kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Diawali oleh perkataan dari Ibnu Umar, ya, walladzi nafsu ibni Umar biyadihi, ya, law kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban. Ada perkataan yang indah dari Ibnu Umar, ya, ulama dari kalangan sahabat, anak daripada Umar ibn al-Khattab, ya, sahabat junior, jamaah yang dirahmati Allah. Law kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban thumma anfaqahu fi sabilillah. Seandainya di antara kalian memiliki, ya, emas yang sebesar gunung Uhud, thumma anfaqahu fi sabilillah, kemudian ia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ma qabilahu Allahu min, maka pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yu'mina bil qadari, sampai ia beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di dalam pembahasan ini Syekh Utsaimin menjelaskan ada faidah yang besar apabila seorang hamba itu, ya, beriman kepada qadarnya Allah, kepada takdirnya Allah dengan iman yang benar, ya, dengan iman yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama kata Syekh Utsaimin, annahu min tamami tauhidir rububiyah. Ya. Begitu, dengan kita beriman kepada qadarnya Allah Subhanahu wa taala, berarti itu adalah kesempurnaan daripada tauhid rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kita bersaksi kepada Allah di setiap hari, di setiap salat kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Jadi kita beriman kepada Allah bahwasanya Allah yang mengatur semuanya, bukan yang lainnya. Semua yang terjadi di bumi ini atau yang terjadi dari langit, hujan yang turun, tumbuhan yang tumbuh, manusia yang hidup dan manusia yang mati, segala yang terjadi semuanya, ya, kita imani adalah tauhid rububiyah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, alamin, ya, Rabb semesta alam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di dalam ilmu tajwid itu, ya, jangan sampai seseorang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Harusnya dia dibaca ain tapi dibaca alif. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Harusnya seperti itu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam atau Rabb semesta alam, zat yang menguasai alam raya ini. Tapi kalau dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, ini, ya, kesalahan fatal yang dijelaskan oleh para a'immah tajwid, ya, a'immah qurra, yaitu artinya justru menjadi menyimpang. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan yang maha sakit, ya. Alam itu artinya sakit. Ya, sedikit saja perubahannya. Annahu min tamami tauhidir rububiyah. Ya, jadi beriman kepada qadarnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menyempurnakan tauhid rububiyah kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua ini, yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita berikhtiar sepenuhnya kepada Allah, kemudian itulah yang terjadi menurut kehendak Allah, kita kembalikan sepenuhnya juga kepada Allah. Karena seorang hamba
tugasnya adalah maksimalkan ikhtiar, juga maksimalkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahu min tamami tauhidir rububiyah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperankan oleh seorang wanita mulia namanya Ummu Sulaim ya, dengan suaminya namanya Abu Talha. Kita lihat bagaimana dua orang makhluk Allah ini, dua orang sahabat Nabi ini, dua orang ciptaan Allah ini memerankan ya ataupun menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia ya menerima apa yang terjadi pada dirinya berupa takdir Allah Subhanahu wa taala. Ummu Sulaim ya dilamar oleh Abu Talha. Ya, kemudian Ummu Sulaim mengatakan, siapa yang bisa menolak lamaranmu wahai Abu Talha? Kamu laki-laki yang mulia, kamu laki-laki yang dzu syarafin, kamu laki-laki yang dihormati di antara kaummu. Tetapi harus kamu ketahui wahai ya Abu Talha, engkau adalah seorang yang kafir, sedangkan aku adalah seorang mukminah. Ya. Bagaimana kalau mahar pernikahan kita adalah keislamanmu? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Talha ya menerima syarat daripada Ummu Sulaim, akhirnya ia masuk Islam dan bisa menikahi ya Ummu Sulaim ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai ya sahabat itu berkomentar ya mendengar ataupun melihat kejadian yang terjadi antara Abu Talha dan Ummu Sulaim. Kata para sahabat, aku tidak pernah melihat ya dahsyatnya sebuah mahar kecuali maharnya Abu Talha kepada Ummu Sulaim. Maharnya adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, Abu Talha menjadi sahabat yang mulia. Abu Talha menjadi mukmin yang baik. Abu Talha hassana imanuhu. Abu Talha memperbaiki keimanannya ya. Abu Talha menjadi muslim yang ya utama pada saat itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hingga ya datanglah ataupun hingga keduanya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak namanya Abu Amir. Diberikan nama anak tersebut Abu Amir oleh keduanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada suatu hari Abu Amir ini sedang bermain-main di sore hari, sudah beranjak ya. Bermain-main di sore hari, kemudian ia pulang badannya panas. Ya, badannya panas di malam hari, kemudian ternyata panasnya semakin kuat dan semakin panas, dan disebabkan itulah akhirnya ia meninggal di masa kecilnya. Dan kebetulan Abu Talha pada saat itu tidak sedang ada di rumah. Baru setelah sholat Isya Abu Talha pulang ke rumahnya. Jemaah yang dirahmati Allah ya, seperti biasa dia menanyakan anaknya di mana Abu Amir begitu. Tapi jemaah yang dirahmati Allah ya, Ummu Sulaim ini ya wanita solihah ya, bukan kaleng-kaleng. Jemaah yang dirahmati Allah, dia mandikan anaknya, kemudian dia ya, letakkan di dalam kamar ya, dia ya urus pokoknya. Kemudian ketika suaminya bertanya di mana ya anakku ya, karena dia sudah tidak bertemu dengan anaknya, baru pulang di malam harinya ya, karena kebutuhan berdagang di pagi harinya berangkat, kemudian pulangnya di malam hari ya. Kemudian istrinya mengatakan tanpa berniat membohongi suaminya, dia baik-baik saja ya. Begitu, sudah aku urus, dia baik-baik saja, tidak ya, tenanglah kamu. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ya memang benar dia baik-baik saja karena sudah meninggal, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak berbohong si Ummu Sulaim kepada suaminya, dia baik-baik saja. Dan memang orang yang sudah meninggal ya baik-baik saja. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi itu adalah orang yang soleh, apalagi anak yang masih kecil yang belum tercatat dosanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu ya Ummu Sulaim ini memberikan servis yang istimewa kepada suaminya.
Ya, dia menggunakan ya pakaian yang terbaik, menggunakan wangi-wangian yang terbaik, kemudian ia memasak makanan kesukaan suaminya. Setelah itu ya, setelah makan kemudian ia tidur bersama suaminya, kemudian melayani suaminya ya dengan sebaik-baiknya. Ya, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian setelah ya paginya, ya pokoknya malam hari itu Abu Thalha puas ya atas pelayanan si istrinya ini, Ummu Sulaim. Kemudian paginya ia bertanya kepada suaminya, kepada Abu Thalha, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu kalau ada pemilik barang itu meminta kembali barangnya, apakah kita akan menahannya? Kata Ummu Sulaim seperti itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak benar, tidak dibenarkan kita menahan barang tersebut karena pemiliknya meminta dan kita harus memberikannya. Apakah alasan kita untuk menahan barang tersebut? Karena pemiliknya sudah datang. Jadi sebuah kezaliman kepada pemilik barang tersebut kalau kita menahannya karena dia sudah meminta haknya. Kemudian si Ummu Sulaim ini melanjutkan ya, wahai suamiku, anak kita itu sudah diminta oleh pemiliknya, sudah disuruh pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Apakah kita akan menahannya? Ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya. Ya, akhirnya ya sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Keduanya tenang menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Si istri juga tenang, kemudian si suami juga menerima apa yang terjadi kepada anaknya. Karena memang itu adalah ya keinginannya Allah ya. Kemudian anaknya adalah miliknya Allah, kemudian diminta kembali oleh pemiliknya. Itu. Jadi akhirnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ketika bertemu dengan Rasulullah ya, Abu Thalha ini ditanya oleh Rasulullah, apa yang terjadi semalam? Kemudian ya Abu Thalha menceritakan dari awal cerita sampai akhirnya ia tahu kalau anaknya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kata Rasulullah, Jibril memang mengabari aku tentang itu. Sampai Rasulullah tersenyum ya dengan apa yang terjadi kepada keduanya, jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana musibah sebesar itu, kemudian mereka tenang ya atas musibahnya, lantas ia menerima dengan sebaik-baiknya. Ya, anaknya sudah diminta oleh yang punya, kemudian ia kembalikan dengan baik kepada yang punya. Ya. Makanya ya inilah faidah yang besar, faidah yang agung ketika kita beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah ya. Yang kedua, ketika kita beriman kepada takdirnya Allah, itu memiliki faidah yang azim, faidah yang besar, annahu yujibu sidqil i'timad ya 'ala Allah ya. Dengan kita beriman kepada takdir kita ya, mengharuskan diri kita itu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allahus Samad. Ya. Kalau terjadi apa-apa kepada kita, ya kita kembalikan kepada Allah. Sesudah kita berikhtiar semaksimal mungkin, jamaah yang dirahmati Allah, kemudian terjadi sesuatu yang buruk, maka kita bersabar. Ketika terjadi sesuatu yang baik, maka kita bersyukur kepada Allah. Sidqul i'timad. Kita memang menjadikan satu-satunya Allah itu tempat bersandar, jamaah yang dirahmati Allah. Begitu. Maka dengan beriman kepada takdirnya Allah ini ya menjadikan kita ya sebenar-benarnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersandar kepada yang lainnya, tidak bersandar kepada manusia, tidak bersandar kepada apapun selain ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang ahli bijak mengatakan, ketika manusia itu menyandarkan ya impiannya kepada manusia, tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya ia menghitung mundur kekecewaannya yang akan terjadi kepada dirinya di masa yang akan datang. Ya. Tapi kalau ia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui apa yang ia butuhkan, tidak hanya sekedar apa yang ia inginkan, yang dirahmati Allah. Karena terkadang apa yang kita inginkan tidak selaras dengan apa yang kita butuhkan, dan Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Begitu, sebagaimana ya seekor ulat yang kemudian ia berubah menjadi seekor kepompong ya. Orang melihatnya jelek, jamaah yang dirahmati Allah, tapi kepompong ini bersabar ya dalam waktu yang lama, kemudian ternyata setelah ia bersabar dan akhirnya dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah, jamaah yang dirahmati Allah, yang semuanya memujinya. Ya.
menggambarkan kecantikan, menyebarkan keindahan dengan kupu-kupu yang sebelumnya adalah seorang kepompong yang orang tidak mau melihat, bahkan orang cuek terhadapnya. Begitulah perumpamaannya. Jadi ketika kita menggantungkan harapan kita kepada seorang hamba, kepada apapun itu, jamaah yang dirahmati Allah, sejatinya kita sedang menghitung mundur kekecewaan kita yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Makanya yang ketiga kata Syekh Utsaimin, annahu lil qalbi at-tuma'ninah. Kalau kita menyandarkan diri kita kepada Allah, kalau kita beriman kepada takdir Allah, qadarnya Allah dengan sebaik-baik keimanan, maka faidahnya yang ketiga adalah menjadikan hati kita ini tenang. Semuanya diatur oleh Allah. Tugas kita berikhtiar semaksimal mungkin, selebihnya Allah yang menjadikan nanti apa di akhirnya, di ujung apa yang kita kerjakan, jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kalau sudah seperti itu tenang. Makanya dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin itu spesial sekali, ajab, kata Rasulullah SAW. Dan ini tidak akan dimiliki kecuali orang-orang yang beriman. Itu dalam hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Apabila terjadi, mengapa dirinya itu istimewa, mengapa spesial sekali? Kata Rasulullah, orang beriman itu apabila ditimpa keburukan maka dia akan bersabar. Apabila ia ditimpa dengan kebaikan maka ia akan bersyukur. Sesederhana itu. Sesederhana itu apa yang dilakukan oleh seorang mukmin. Tapi sederhana kelihatannya, tetapi pengamalannya begitu berat. Karena ini berkaitan dengan perasaan, berkaitan dengan hati dan lain sebagainya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idza amilta ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Kata Syekh Utsaimin, maka pahami dengan sebenar-benarnya beriman kepada qadar ini. Apa yang terjadi kepada kalian itu kejadian yang buruk, lam yakun liyukhti'aka, bukan berarti kejadian itu ingin merendahkan kalian. Bukan berarti kejadian buruk itu ingin menghancurkan kalian. Kata beliau, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan apapun yang terjadi kepada kalian hal-hal yang buruk itu bukan berarti Allah ingin menjatuhkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan dari Syekh Utsaimin. Jadi jangan berkecil hati. Belum tentu apa kejadian buruk yang terjadi kepada kita itu adalah ingin menghancurkan, ingin merendahkan dan lain sebagainya. Belum tentu. Bisa jadi Allah menyuruh kita untuk bersabar dan akan tersenyum di masa yang akan datang. Itulah iman kepada qadar yang kaitannya dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, faedah yang azim kita beriman kepada qadarnya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan manusia itu tidak berbangga diri terhadap amalannya. Tidak berbangga diri terhadap apa yang ia kerjakan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Jemaah yang dirahmati Allah, itu yang keempat. Jadi santai aja. Tidak menjadikan hamba itu berbangga diri, ujub terhadap apa yang ia amalkan. Justru apabila ia bersyukur, jamaah yang dirahmati Allah, apabila ia mampu mengamalkan kebaikan, justru ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, adamu huznihi ala ma asabahu li'annahu min rabbih. Orang yang beriman kepada qadarnya Allah, orang yang beriman kepada takdirnya Allah dengan keimanan yang baik, tidak akan pernah bersedih terhadap apa yang terjadi kepadanya, kejadian apapun. Li'annahu min rabbih, karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa sadirun an rahmatin wa hikmatin, dan kejadian yang datang dari Allah itu pasti mengandung rahmatnya Allah dan pasti mengandung hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah bersedih, sebagaimana kisah Ummu Sulaim tadi. Dia beriman karena memang anaknya itu adalah titipan Allah. Ketika diambil lagi oleh pemiliknya, ketika diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara meninggal wafat anaknya, dia tenang. Makanya dalam hadis yang lain, dilaknat oleh Allah mereka yang meratap kematian seseorang, memukul-mukul
ya pipinya seolah tidak terima terhadap apa yang terjadi, kemudian menyobek-nyobek bajunya, ya, melambangkan ketidakterimaannya terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah, kata Rasulullah, ya, padahal itu yang terjadi adalah takdirnya Allah, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, annal insan yaf'alul asbab, ya. Ini yang terakhir, ya. Sungguhnya manusia itu disuruh mencari sebab, disuruh berikhtiar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Disuruh mencari sebab, ya. Dan sebab itulah nanti yang akan, ya, mengajak ataupun melanjutkan terhadap apa yang akan terjadi, ataupun sebab tersebutlah yang akan menunjukkan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaupun, ya, asbab itu yang sudah dikerjakan ternyata tidak menunjukkan kepada apa yang ia inginkan, ya, atau apa yang ditakdirkan oleh Allah kepadanya, maka bersabarlah, ya, karena semuanya adalah kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin terhadap apa yang, ya, orang-orang yang beriman kepada takdirnya, ya. Apabila sudah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, sejatinya, ya, kita sedang, ya, menancapkan ketenangan di dalam hati kita dan dalam sanubari kita, karena sejatinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, puncak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, segalanya untuk Allah. Allah, kemudian Allah lagi, dan Allah selamanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah, mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang beriman kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan mengimani takdir serta menerima apa yang terjadi kepada kita, bersyukur dan bersabar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.